Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta senantiasa mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saat ini saya berada di Singapura dan saya menginap di Hotel Hilton Singapore Orchard. Ini merupakan hotel bintang 5 yang ada di kawasan Orchard Road. Hotel ini sebelumnya dikenal sebagai Mandarin Orchard Singapore, kemudian berganti nama menjadi Hilton Singapore Orchard. Memiliki lebih dari 1000 kamar ya, tepatnya lebih kurang 1080 kamar dengan fasilitas MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition yang lengkap, serta restoran dan kafe. Hotel ini merupakan hotel Hilton terbesar di kawasan Asia Pasifik. Dan ini untuk ruang lobbynya, sedangkan kalau untuk reception itu ada di lantai 5. Setiap kamar di hotel ini dilengkapi dengan teknologi hemat energi seperti in-room motion, AC, dan sensor cahaya. Jadi para tamu atau pengunjung dapat memilih menggunakan kunci digital dan memesan layanan melalui smartphone untuk kenyamanan. Dan Hilton Orchard Singapura ini memiliki 5 tempat bersantap yang unik ya. Yang pertama Ginger Lily, kemudian Chatterbox, Estate, Osteria Moza, dan Season Hampton. Namun sebagai informasi, untuk sarapan di hotel ini non halal ya. Jadi kalau yang muslim atau yang tidak memakan dengan makanan yang non halal bisa membeli di area Lucky Plaza. Nah, di situ di lantai dasar kemudian lantai 2 dan lantai 4 ada beberapa masakan Melayu seperti masakan Padang dan juga ayam penyet ria ada di Lucky Plaza ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa sarapan di hotel itu, kita bisa pagi-pagi pergi ke Lucky Plaza. Mereka udah buka ya, mulai jam 8.30 waktu Singapura sudah buka. Oke sobat semuanya, berhubung hotel ini berdekatan sekali dengan pusat keramaian di Orchard, jadi sayang sekali kalau kita tidak jalan-jalan. Saya akan ajak untuk jalan-jalan di sekitar area Orchard. Kuliner hits yang wajib dibeli saat berkunjung ke Singapura adalah es krim Uncle seharga, kalau dulu $1, kemudian naik $1.20. Nah sekarang harganya udah naik lagi nih jadi $1.50. Nah lihat kan, oh ini orang-orang yang mau beli es krim Uncle ya, berjejer beratur rapi ya. Dan es krim sandwich ini selalu jadi incaran para wisatawan untuk mencicipi kelezatan dan segarnya es murah meriah ya. Kalau untuk di sini mungkin segitu murah, tapi kalau kita kalkulasikan dengan rupiah ya lebih kurang jadinya 20.000 juga. Nah ini Uncle-nya, kalau nggak salah ini namanya Uncle Chieng. Nah ini pelopor yang jualan es krim di Orchard. Halo Uncle. Kedai es krim Uncle ini pertama kali didirikan oleh Chieng namanya ya. Kedai sederhana sekarang mengambil lokasi di Jalan Orchard Singapura. Menyadur sedikit informasi dari laman resmi unclechieng.com. Uncle Chieng ini berasal dari Suzhou, China ya, dan berimigrasi ke Singapura bersama orang tuanya pada tahun 1961. Di tahun 1965 Chieng memutuskan untuk membuka usaha es krim kecil-kecilan ya, karena kecintaannya sedari kecil terhadap es krim dan dia pernah membantu usaha kedai es krim milik kerabatnya. Mulanya Uncle Chieng ini tidak langsung berjualan di Orchard, tetapi menawarkan dengan berkeliling menaiki sepeda motor di sekitaran Tanglin Halt dan kawasan Chinatown. Ketika Orchard menjadi pusat perbelanjaan di sana, kemudian beliau ini memutuskan untuk membangun secara permanen kedainya di depan NGN City sejak tahun 90-an sampai sekarang. Ini Uncle, nah ini dia nih, Uncle Chieng ini ya namanya ya, kalau nggak salah ini Uncle Chieng. Halo Uncle. Ini benar-benar es krim legendaris ya, terkenal dengan sebutan es krim $1 kalau dulu nih.
Kalau para wisatawan, terutama wisatawan dari Indonesia nih, kalau datang dia pasti nyari es krim ini dulu nih. Tapi beli es krim sini harus berani antri. Nah ini nih es krimnya ya, saya ambil rasa durian. Es krim sandwich rasa durian, sedap maknyus kalau bahasa orang Betawi ya. Oke sobat semuanya, kita tinggalkan dulu Uncle Cheng dengan es krimnya ya. Nah, ini saya masuk ke lantai basement di Takashimaya Shopping Mall ya. Ini merupakan dining center untuk di Takashimaya Food Court. Ini menyatu dengan supermarket ya. Makanan-makanan yang disajikan di sini banyaknya nuansa Jepang dan juga Korea ya, tapi ada juga beberapa makanan yang halal. Oke, kita kembali ke atas ya. Tadi saya dari basement Engen City atau Takashimaya. Sekarang saya akan menyeberang ke arah Paragon. Nah, itu yang di seberang itu merupakan Paragon Shopping Mall. Memang deket-deketan ya. Yang di samping kiri saya ini yang warna coklat ini Takashimaya, dan sebelahnya Takashimaya itu ada Engen City. Yang mana di Engen City ini terkenal juga dengan toko buku ya. Ada toko buku yang besar di situ. Jalan Orchard atau Orchard Road yang mempunyai arti jalan kebun buah adalah sebuah jalan di Singapura yang merupakan pusat retail dan hiburan. Jalan ini merupakan tempat yang menarik wisatawan, sering juga disingkat sebagai Orchard saja. Jalan Orchard adalah jalan satu arah dimulai dari persimpangan dengan Jalan Orange Grove di mana terletak Hotel Orchard, kemudian mengarah ke tenggara melintasi Jalan Scott atau Simpang Patterson Hill, Stasiun MRT Orchard, Jalan Bedford, Stasiun MRT Somerset, kemudian Central Expressway, Stasiun MRT Dhoby Ghaut, dan berakhir pada Simpang Jalan Handy sebelum Jalan Prinsep. Berlanjut ke Jalan Beras Basah. Di sini terdapat juga banyak jalan bawah tanah, termasuk penyeberangan bawah tanah di antara pusat-pusat belanja. Salah satunya dari Iron mau ke Tang Plaza. Nah itu kan bisa lewat bawah ya. Panjangnya Jalan Orchard ini lebih kurang 3 km saja, tapi sepanjang 3 km ini kiri kanannya itu dipenuhi dengan mall-mall atau tempat belanja. Dan toko pertama di Jalan Orchard adalah milik perusahaan Tang yang didirikan tahun 1934 dan dibangun di Jalan Orchard pada tahun 1950-an ya. Sekarang masih eksis ya, namanya Tang Plaza yang warna merah itu ya, ada di ujung depan-depanan dengan Ion ya, dengan Wisma Atria juga di situ kan. Jadi sepanjang Jalan Orchard ini banyak sekali pusat belanja, di antaranya di FS Gallery, ada Ion Orchard, Ngen City, kemudian Wisma Atria, Plaza Singapura, Lucky Plaza, Far East Plaza, Mandarin Gallery, Orchard Central, Orchard Point. Oh banyak sekali ya. Dan di depan sebelah kiri, ini bangunan Pullman Hotel yang merupakan hotel bintang 5 juga ya yang ada di kawasan Orchard. Hotel ini menempati bangunan yang dulu namanya Grand Park Hotel ya, kemudian dipugar dan kini penginapan tersebut menaungi 326 kamar dan suite dengan desain progresif yang inspirasinya dipetik dari keragaman fashion. Dan dari sudut ini kita bisa lihat juga yang tadi Takashimaya, dan ini sebelah kanannya ini Paragon Shopping Mall. Nah, bagi para wisatawan atau sobat pendatang Muslim yang kesini ya, di belakang Hotel Pullman ini ada satu masjid besar ya. Untuk di kawasan Orchard ini satu-satunya masjid yang ada di daerah sini ya. Namanya Masjid Al-Falah. Ya, kita akan menuju ke masjid dulu. Saya mau sholat zuhur dulu ya. Masjid Al-Falah ini
sangat berbeda dengan masjid yang biasa kita kenal di Indonesia ya, yang memiliki halaman luas dan terdapat kubah pada bagian atas. Nah, untuk Masjid Al-Falah ini tidak ada kubah ya, tapi ada tulisannya Masjid Al-Falah. Karena masjid ini menempati lantai 1 nomor 1 Cherry Hill Place yang merupakan sebuah gedung komersial di Bedford Road nomor 15. Dari sibuknya Orchard Road untuk menuju masjid ini memakan waktu sekitar 2 menit dengan berjalan kaki, dan menjadikan ikon penting keagamaan di tengah kesibukan kota dengan dapat menampung 2.000 orang, memenuhi kebutuhan para pekerja di kantor dan department store sekitarnya. Nah, ini ya di seberang di depan ya. Nah, kalau ini Paragon kan. Nah, kita akan maju menuju ke masjid. Nah, ini nampak di depannya ada Masjid Al-Falah. Ini Masjid Al-Falah ini mulai dibuka secara resmi pada tanggal 25 Januari tahun 87 oleh Dr. Ahmad Mattar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Urusan Muslim Singapura. Logo Al-Falah yang dirancang oleh Tuan Haji Sanwan Rais dibuka dari tutup kain saat itu. Al-Falah sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang berarti sukses. Ada beberapa masjid utama di Singapura selain Masjid Al-Falah ini, yaitu diantaranya ada Masjid Abdul Ghafur di Little India, kemudian Masjid Abdul Hamid di Novena, ada Masjid Abdul Razak di daerah Gelang, kemudian Masjid Al-Abrar di Chinatown, dan di Bedok ada juga satu masjid namanya Masjid Al-Ansar. Kemudian di daerah Pasiris ada Masjid Al-Istighfar, dan di daerah Punggol ada Masjid Al-Islah. Alhamdulillah, masjid-masjid di Singapura ini hidup ya, makmur, artinya banyak juga jamaah-jamaahnya. Dan rata-rata untuk Muslim Singapura ini banyaknya dari kalangan etnis Melayu ya, serta berasal dari Pakistan, India, dan Arab. Itu bagian ruangan wudhu, dan kita masuk ke ruang utama ini. Tempatnya cukup nyaman banget ya. Ini karpetnya pun empuk ya, dan di atas itu ada kipas besar, jadi setiap saat emang selalu dinyalakan biar. Oke sobat, dari Masjid Al-Ansar kita akan beranjak lagi, kita akan keliling-keliling lagi sekitar area Orchard ini. Dan ini teras ya, teras kiri, sebelah kiri dari Paragon Mall. Ini ada kafenya juga, dan ada satu bagi yang penyuka makanan Arab, makanan Padang ya, masakan Padang. Di Paragon ini di lantai bawah ada juga namanya Tambu Amas, restoran Padang. Nama lengkap restorannya Tambu Amas Indonesian Restaurant, ya, tepatnya berada di Paragon di B1 nomor 44 ya, di lantai bawah ya, basement. Selain di Paragon, Tambu Amas ini ada dua ya, satu lagi di Great World ya, itu di basement 1 juga nomor 110. Nah, ini suasana malam di Orchard ya. Kalau tadi saya jalan-jalan dari pagi sampai siang, sekarang suasana malamnya. Ini seperti inilah ya suasana di kota Singapura di daerah Orchard. Jadi selalu ramai, terutama kalau weekend ya, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu
Ini banyak sekali orang-orang yang datang kemari hanya sekedar pengen kongko aja. Ya, sebagian juga mungkin ada yang belanja, tapi banyak juga yang hanya sekedar jalan-jalan. Ya, selain dari wisatawan-wisatawan luar, mereka juga yang orang-orang Singapura sendiri memang suka untuk datang kemari ya. Meskipun nampak tidak begitu ramai ini di atas sini ya, tapi di bawah tanah ini nih, di bawah jalan aspal ini banyak itu seliweran orang-orang. Karena di bawah itu ada dihubungkan juga ya, kayak mulai dari Ion sampai ke Tang Plaza ya, kemudian itu nyambung juga ya ke bawah, kan ada di Dhoby Ghaut juga semua ya, ada sampai ke bawah-bawah itu, sampai berapa lantai ke bawah, ramai sekali. Karena dihubungkan dengan MRT juga, mulai dari sini kan stasiun Orchard ya, kemudian ada Somerset, kemudian ada Dhoby Ghaut. Nah, ini 3 MRT stasiun ini berdekatan. Dan ini suasana lagi hujan nih. Jadi, kalau meskipun hujan ya, di sini bisa juga jalan-jalan ya dengan modal payung, artinya ya. Kita tidak terkendala dengan becek atau apa ya, atau kalau di sebagian tempat kan masih ada misalkan jalan tanah atau apa. Kalau di sini kan semuanya sudah di hot mix ya, dan sudah nyaman. Apalagi kalau di perumahan Singapura atau HDB ya, Housing Development Singapore, itu antara rumah mau ke jalan raya itu semuanya itu memang dipasang kanopi ya, jadi kita keluar pas hujan juga tidak masalah ya. Kalau misalkan masuk kerja terus kita kesiangan, nggak ada alasan kesiangan, betul ya kayak gitu ya, karena tidak terkendala pada saat hujan pun ya kita bisa jalan. Itulah ya. Oke sobat semuanya, ini ini yang sebelah kiri ini Lucky Plaza ya. Lucky Plaza ini dibuka setiap hari. Lucky Plaza berbeda dari semua pusat perbelanjaan mewah yang didirikan di Orchard dan menjadikan tempat ini pesona. Terdapat berbagai jenis toko seperti oleh-oleh, elektronik, parfum, dan kosmetik, sepatu, dan juga perlengkapan olahraga, ditambah toko emas juga ada hadir di Lucky Plaza ini. Dan tentunya bagi Muslim yang mencari makanan halal, nah disinilah banyak ya, ada beberapa restoran-restoran halal untuk di Lucky Plaza ini. Seperti yang saya infokan tadi di awal ya, untuk di Lucky Plaza ini ada di lantai dasar, di situ ada food court, tapi ada juga rumah makan Padang dan juga kedai yang menjual kayak mie rebus ya. Yang mana mie rebus ini kalau di Singapura sesuatu yang gimana gitu ya, sesuatu yang khas. Kalau di beberapa tempat bahasanya memang beda. Kalau di Batam mie rebus ini dibilang dengan mie lendir ya. Oke sobat semuanya, ya inilah sekelumit informasi atau sedikit informasi mengenai yang ada di Orchard ya. Ini saya baru berjalan sekitar hotel aja. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.